Nah sebenarnya tidak dua golongan deh. Al-Quran nasan apa gurui? Al-Quran nasan. Hanya saja cara nama gurui Al-Quran berbeda. Golongan yang pertama, mempegurui Al-Quran sebatas lahiriah, sebatas hukum. Dia mempelajari Al-Quran hanya sebatas hukum, penglarangan dan pembolehan. Ketika dia ayat narupa dilalan di Al-Quran dan naulena pahami, maka nalangkai, nalewati, nalanduri tapai. Apalagi ketika ayat tersebut tidak menyangkut tentang hukum. Nalanduri tapami itinu. Sedangkan di sisi lain, golongan yang kedua, mempegurui Al-Quran, napeguru nasan itia di sisi lahir dan batinnya. Napeguru nasan itia lahiriahnya dan batiniahnya. Ketika dian ayat dan nolena pahami, maka semakin rajin itia mempegurui indani nalangkahi. Semakin nakaji tia. Nakaji sampai narupa seperti apa dan bagaimana apa yang dimaksud ayat tersebut. Ketika kaum tasawuf narupa idio maksud atau makna yang dikandung dalam ayat tersebut, maka apa kata fikih? Dia sesat, akal-akalan na pake. Itu perbedaan nario. Sedangkan kaum tasawuf mondani tiana rupa, ndangi tiana pahami, dia bersikap diam. Dia bersikap diam dan kembali mengkaji. Nah, itu taruh sitia. Sedangkan kaum fikih mendangi narupa, dia tinggalkan. Nalewati do ayat oh. Tinggal dia berkata, cukup kita imani. Uwengan itu contoh supaya lebih mudah dipahami. Mengapa malah beda pandangan? Uwengan itu jari perhatikan. Misalnya kisah Nabi Musa alaihissalam dalam Al-Quran. Ketika berdoa Nabi Musa alaihissalam, mawani, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya meluk sanna lak ma'itau. Meluk sanna lak ma'itau. Maka mawami pun Allah Ta'ala, ya Musa, sesungguhnya indangan nama ala muita. Sesungguhnya indangan nama ala muita. Peita mutilodi butu Musa umat dua pai, maka nama ala tu muita. Tapi ketika Allah bertajalli, ini bahasa Al-Quran, ketika Allah bertajalli ke bukit tersebut, maka Nabi Musa alaihissalam jatuh pinsang. Nah, iya dia dengan kalimat pinsang, iya dia. Sehingga kaum fikih langsung mau tanda-tanda malarita. Nabi Musa saja jatuh pinsang. Perhatikan ya. Jadi di kaum dia berhenti di kalimat pinsang. Dia tidak lanjut ke ayat yang selanjutnya. Perhatikan. Mawani pun Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Di waktu tanda mu Nabi Musa alaihissalam tanda mirok laut di tempat api tersebut, maka diserulah ia. Allah berfirman yang artinya, ya Musa, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Aku adalah Allah dan Tuhan semesta alam. Perhatikan. Di waktu Nabi Musa alaihissalam tanda mulao, maka Allah berfirman, ya Musa, aku adalah Allah, Tuhan semesta alam. Maka sombak Musa, kemudian disambayan untuk maingarana. Ya, di ayat dia perlu direnungi secara mendalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam benar jatuh pinsang, apa mungkin Allah berfirman kepada hambanya yang pinsang? Apa mungkin? Perlu direnungi dia secara dalam-dalam.
Sekali lagi, ketika Nabi Musa alaihissalam benar-benar pingsan di waktu itu, maka apa mungkin dia Allah Ta'ala dia nama pawi lau di batuan atau di to pingsan. Apa mungkin Allah akan berbicara kepada hambanya yang pingsan? Ya, tapi mungkin menurut golongan fikih menganggap bahwa ini adalah akal-akalan. Tapi ayo kita perhatikan ayat yang selanjutnya ya. Perhatikan. Mawani Allah Ta'ala, sesungguhnya aku memilih kamu dari manusia yang lain untuk membawa risalahku dan untuk berbicara langsung denganku. Perhatikan. Perhatikan sana lihat ya. Depo Allah Ta'ala dia pilih Nabi Musa alaihissalam untuk berbicara langsung dengannya. Apa mungkin Allah mengajak hambanya berbicara langsung dalam keadaan pingsan? Ya. Dan kemudian kita lanjut ke ayat yang selanjutnya. Mawani Nabi Musa alaihissalam di waktu nasadarmu, maka mawani maha suci engkau. Aku bertobat kepada engkau dan aku adalah orang yang pertama kali beriman. Seandainya Nabi Musa alaihissalam benar-benar pingsan, apa nana tawakan Nabi Musa alaihissalam? Apa nana imani Nabi Musa alaihissalam? Apa yang akan ditaubatkan dan apa yang akan diimani? Jika memang benar pada saat itu Nabi Musa alaihissalam jatuh pingsan. Jadi perlu sana tahu sebenarnya hati-hati ya. Perlu sana tahu hati-hati. Kemudian kita lanjut di kisah Nabi Musa alaihissalam. Astagfirullahaladzim. Kita lanjut di kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di waktuna Isra Mi'raj. Jadi perhatikan. Monipu Allah Ta'ala dalam Al-Quran yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Perhatikan ya. Jadi di waktu nada diperjalankan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di waktu tanda mulai daik tanda daik, maka Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Perhatikan. Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Sebagai kaum tasawuf, naitaisanna itu tadi naitaisanna liri sesuatu yang meliputinya, apa leba yang meliputi Sidratul Muntaha. Kemudian ayat selanjutnya, penglihatan Muhammad maksudnya tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Jadi mau bahasa itu ndami lamba gili-gilin de Muhammad ya. Nah ia taruh semula na tai di sesuatu Kemudian ayat selanjutnya, sesungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Ya. Jadi sebagai kaum tasawuf, ndani nalewati di ayat-ayat yang sulit, yang tidak mudah dipahami, semakin rajin nih mengkaji.
Tapi sebagian yang lain, di golongan yang lain, nalewati mi tadi karena sulit dipahami. Tapi sebagai kaum tasawuf, naitai itia, naitai apa leba yang meliputi Sidratul Muntaha. Ketika naisani sesuatu yang meliputi Sidratul Muntaha tersebut, ketika naisani dia, maka ia mencari tahu sesuatu yang meliputi Sidratul Muntaha ini, apa hubungannya antara Tuhan dan apa hubungannya kepada manusia. Jadi yang meliputi Sidratul Muntaha, apa Allah Ta'ala, dan kemudian apa bagi manusia, apa kepada Tuhan dan apa kepada manusia. Seperti itulah kaum tasawuf. Kemudian kita pindah ke ayat selanjutnya, ke ayat yang lain, mengenai tentang roh. Mohon Allah Ta'ala, ya Muhammad, dia mati metule tentang roh, maka jawablah, katakanlah, bahwa roh itu adalah termasuk urusan Tuhanku. Dan sebagian golongan, mohon maaf, muak golongan pikir, dami tamelo marepot mo. Ketika kita membahas tentang roh, maka ia akan menjawab. Datang maisesani roh, sebab roh dia adalah urusan Allah. Mana mi dengan dalil? Mohon Allah Ta'ala dalam Al-Quran, ya Muhammad, mau dia metule matin tentang roh, maka katakanlah roh itu adalah urusan Tuhanku. Jari tanu rusata. Sudah. Damu to maisesani itu cukup diyakini. Ndani na sadari, ndani na sampaikan ayat yang selanjutnya, karena dia ayat yang selanjutnya. Mawani Allah Ta'ala, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Jadi dia kaum tasawuf dia, naitai dia yang sedikit dia. Maksud yang sedikit dia adalah sedikit bagi Allah, tapi sungguh sangat besar bagi manusia yang dapat memahami tentang roh tersebut. Nah, di antara beberapa ayat di Genade yang disampaikan, itulah yang menyebabkan antara fikih dengan tasawuf ndani malah akur. Karena Mesa mengkaji sebatas lahiriah, sedangkan di sisi lain dia mengkaji lahir dan batin. Padahal sangin Al-Quran napa gurui, sangin hadis napa gurui. Hanya saja Mesa sebatas hukum dan Mesa mengkaji secara batiniah. Akan tetapi ini adalah buruknya kita. Mohon maaf ya. Ya ada permasalahan tadi ketika dia pemahaman tanda sitengan pemahaman golongan yang lain, maka langsung diponis dia sesat. Ilmu yang diketahui tidak sesuai Al-Quran. Jadi papasanu di matin di luluare yang di golongan fikih, muandani sitengan pemahamata dengan golongan yang lain, dan langsung diponis sebagai ahli bid'ah, sebagai orang-orang yang sesat, sebagai orang-orang tidak mempelajari Al-Quran, dan langsung diponis. Karena bisa saja dia lebih mempelajari Al-Quran daripada kita. Itu bisa saja. Ini mohon maaf ya. Ini ada pengalaman di masa lalu. Di waktu nandapa itu, mohon maaf,